saya sering bilang sama teman-teman polisi di seluruh tanah air, udah sama pimpinan mah baik sangka aja, sabar aja, dan jangan minta bantuan. Justru kita doain aja, bener-bener doain aja. Kepusingannya, tanggung jawabnya, amanahnya bener-bener ya jauh lebih berat daripada kita. Nah, di sini saya tambah lagi mencintai, tambah lagi kagumnya sama Allah, karena Allah ini segitunya dia sibuk mengurusi seluruh isi semesta raya dan bahkan alam yang lain yang kita nggak tahu, tapi dia itu masih bisa ngurusin kita satu demi satu. Luar biasa. Maaf nih, kelas Kapolsek aja belum tentu bisa ngurusin anak buahnya Kapolsek loh. Kita turunin lagi deh kelas kalau yang lebih rendah dari, yang lebih bukan rendah ya, yang di bawah Kapolsek berarti Pospol ya, Kapospol misalkan. Kapospol itu belum tentu juga bisa ngurus ya bener-bener detail seluruh anak buahnya di Pospol. Belum tentu. Apalagi makin ke atas, Allah makin banyak yang diurus. Nah, Allah kurang apa coba urusannya? Yang diurus bukan cuma manusia, tapi seluruh binatang diurus, seluruh hewan diurus, seluruh tanaman diurus, gunung demi gunung, lautan, pantai, ya kan, daratan, udara, langit, semua. Planet bumi doang diurus? Tidak. Semua planet di galaksi kita dia urus. Cuman galaksi kita enggak, semua galaksi di seluruh semesta raya yang kita kenal diurus. Cuman semesta raya yang kita kenal kan enggak juga, alam jin, alam kemudian malaikat diurus. Tapi sekali lagi saya bilang, sebagaimana yang kita yakini misal di dalam ayat kursi gitu ya. Apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Segitunya Allah nggak pernah nggak merhatiin kita, nggak pernah nggak ngeliatin kita, nggak pernah nggak ngurusin kita. Semua dipenuhin, semua dicukupin, semua kemudian diperluin. Bahkan kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau masih kurang, sini datang. Sini aku bagi rizki, terus kamu merasa kurang, udah jangan marah-marah, sini datang, sini mendekat, aku tambahin, aku perluin, aku penuhin, datang sini. Ud'uni astajib lakum, datang, semua kekayaan punya aku, kata Allah. Inilah yang akan kita coba bicarakan pada pagi hari ini, yakni hak akses. Betapa hebatnya kita yang hina dina ini bisa mengakses Tuhannya semesta raya. Allahu Akbar. Presiden mana yang bisa kita ketok pintunya? Presiden mana yang kita bisa WA, Mas Presiden? Anak saya mau kuliah loh, bisa bantu nggak? Boro-boro nomor WA-nya kita nggak punya. Menteri mana yang bisa kita suruh lihat dapur kita yang nggak ada bahan makanan? Pak Menteri, tolong lihat dapur saya, beras nggak ada, gas habis, listrik udah bunyi, tet. Tolonglah Pak Menteri, bantuin. Siapa menteri yang bisa kita akses? Bila ada orang paling kaya di kampung, waduh, dari pagar aja kita udah nggak bisa masuk. Dari pagar udah nggak bisa masuk kita. Pagarnya tinggi. Begitu kita nongol lagi, hei ngapain? Gitu. Ada satpamnya. Camat mana, wali kota mana, bupati mana, tapi sama Allah, ya Allah. Bahkan kita nggak perlu keras-keras, nggak perlu ya Allah tolongin saya, nggak perlu. Berbisik aja dia datang. Berbisik aja dia datang. Saya mau cerita di awal ini kisah yang sebagian kawan-kawan polisi udah dengar. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi cerita juga buat yang lain. Buat yang belum pernah dengar,
mudah-mudahan menjadi yakin bahwa hanya satu nama yang diperlukan, Allah. Cukup. Datang ke dia, datang ke dia, datang ke dia. Cukup dia seorang saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Istiono, Bu Istiono. Wasilah beliau saya bisa ketemu sama Ibu Kapolri dan semua teman-teman, saudara-saudara, kakak-kakak saya di Bayangkari. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ada cerita seorang polisi datang ke rumah saya. Polisi nih, polisi bener nih datang ke saya, laki-laki. Ustadz, ente kan kenal jenderal-jenderal tuh. Colek apa colek? Tolong ngomongin ke jenderal-jenderal di Jakarta, di Mabes. Saya tempatin di mana kek, dinaikin di mana kek, mimpin Kapolsek mana kek, gitu kata polisi ini. Terus saya bilang sama beliau, memang mau ketemu siapa? Ya karo SDM kek, syukur-syukur Kapolda gitu. Apalagi kalau bisa Kapolri. Ente kan temennya tuh semua dekat. Terus saya bilang sama beliau, asli ini cerita izin Allah, cuman ceritanya berbeda. Maksudnya gayanya berbeda. Tapi kisahnya kurang lebih ya begini. Terus saya bilang sama dia begini, mau gak saya kenalin sama yang lebih tinggi? Siapa tat? Presiden. Di atasnya presiden. Terus kata beliau gini, ya itu mah Allah. Gitu. Lah ya emang Allah lah. Mau nemuin siapa? Kan Allah yang megang semua jenderal di Indonesia, bahkan di dunia. Yuk saya anterin yuk. Ada wudhu gak? Kita duha bareng. Kita doa bareng. Dah tuh ngobrol dah tuh tentang kuasa Allah gitu. Bahwa Allah itu maha kuasa. Maha besar. Maha memiliki semua ya, perbendaharaan langit dan bumi, kekayaan dan kekuasaan siapa aja, kekuatan, wewenang, pengaruh siapa aja, punya dia, punya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang naikin, yang nurunin Allah. Yang ngasih, yang narik Allah. Yang muliain, yang ngehinain Allah. Yang ngejauhin, yang ngedeketin Allah. Yang ngayain, yang miskinin Allah. Yang bikin seorang jadi raja, jadi budak Allah. Yang bikin seorang sukses atau malah terpuruk Allah. Yang bikin ada dan tiada Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah. Semuanya Allah. Saya bilanglah sama sahabat saya yang satu ini, yuk kita doa ke Allah. Terus saya ajarin tuh ilmu sholawat dikit. Udah gitu jalan ke Allah sono. Passwordnya sholawat. Banyakin sholawat. Kemudian sedekah. Ya. Terus baca dah tuh Qulillahumma malikal mulk. Insyaallah nanti Allah akan menempatkan situ di tempat yang bagus. Apa kata dia lagi? Ya kan mesti ikhtiar Ustaz. Udah itu dulu. Ntar ikhtiarnya ditunjukin.
jalannya diadain. Ya. Ini alhamdulillah loh, ini saya tersanjung nih, zoomnya pada ada gambarnya semua. Biasanya gelap melulu kalau ngajar zoom. Ini gambarnya ada semua. Ya Allah. Ada dari mana nih? Ada dari Gorontalo tuh. Waketda Gorontalo. Ada dari Bapak Ika Guntur. Ada Ibu Kitep, Ketua PPKB. Bu Winnie Agung, Masya Allah, Ibu sehat semua. Ada, banyak ya se-Indonesia betulan ini. Saya jalan-jalan ke layar demi layar Zoom. Iya bener ya Allah. Luar biasa nih ibu-ibu. Bener-bener dah, salam hormat. Paling jauh, bukan paling jauh, emang jauh-jauh nih. Ada Simpang Hulu, Masya Allah tuh. Bolmut, saya kemarin dari Bolmut nih. Bolmut, Bolang Mongondo. Ada dari Beltim. Ada dari Manokwari. Masya Allah. Ya ada laki-laki juga nih, Pak Novi Sugeng. Ada bapak-bapak, alhamdulillah. Ada dari Luwu, Riau, Kaltara, Brebes, Lahat. Waduh, ngeri, paling terakhir nih kita ke Lahat. Kecap Lahat, Sumatera Selatan, Ibu Irena. Ngeri denger Lahat. Ada dari Purworejo, Jawa Tengah, Brebes, Masya Allah. Oke, jadi saya bilang nih sama polisi yang minta sama saya, Tat, ayolah bawa saya ke jenderal siapa gitu loh. Ya, bawa saya ke jenderal siapa, colek-colek lah biar saya ditempatin di mana. Nah, alih-alih kita ke jenderal siapa gitu, kita ke Maha Jenderal aja. Ya, salam hormat nih ya buat teman-teman Bukit Tinggi, Sumbar, ada Sulteng, ada Bengkulu. Asik juga nih kalau jadi pengajian bulanan nih. Se-Indonesia begini. Kelar urusan, alhamdulillah. Nah, saya bilang ke beliau, Bismillah Pak, Allah Maha menempatkan. Yakin, asal Bapak yakin dan kelihatannya baik sama dia, ntar dia tempatin. Kira-kira jalan 2 minggu, kurang lebih dia datang lagi ke rumah. Pak Ustadz, kok belum ada tanda-tanda? Ya saya bilang lah, ente baru 2 minggu berdoa. Sekolah perwira aja bisa 3 bulan 4 bulan gitu. Ya enggak? SSPMT atau apa gitu kan bisa 40 hari, bisa sebulan 2 bulan, Lemhanas bisa 7 bulan. Udah doa dulu disenengin. Tapi kayaknya kita perlu deh ketemu jenderal. Udah beneran dah. Udah ada anak pengalaman bener dah. Saya tuh pengalaman loh. Presiden udah ngomong A. Menteri udah ngomong A. Bahkan depan saya nanti begini ya Sob. Nanti begini ya Kiai. Nanti begitu ya. Ujung-ujungnya bisa iya bisa kagak. Nah emang manusia mah begitu ya. Bisa iya bisa enggak. Namanya gue manusia. Gitu. Kecewa. Ya mana ada kecewa. Kita pernah ketemu kan lumayan gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, tapi betul. Soal akses tuh emang Allah dah yang paling top. Allah dah yang paling benar. Allah mah ya ibu-ibu ya. Allah nih bukan cuman bisa didatengin loh. Allah datang loh. Kan gila bener tuh. Allah datang. Kebayang gak sih? Bila ibu adalah anggota Bayangkari di Polres A misalkan gitu. Ya. Taruhlah nih ada dari Poso, Sulteng, di Polres, di salah satu Polres di Sulteng. Kebayang gak tiba-tiba Pak Kapolres ngomong, weh, nanti aku mau main ke rumah kamu ngopi. Wih, kayak apa coba senengnya tuh. Wah, yang bener lah Pak Kapolres. Iya, saya mau ngopi. Gue lagi sebel, lagi ribut sama bini. Ternyata lagi ribut sama bini. Dia nyari temen. Ya Allah ya Karim. Masya Allah ada yang lagi gendong anak nih. Ketsek Or PD Sulteng, Mbak Daina. Anaknya cakep bener, lucu. Assalamualaikum dek. Pakai mukena ya, pakai kerudung ya. Jadi saya bilang Pak Effendi namanya, udah cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Datengin dia, datengin dia, datengin dia. Ya Tat, oke. Pokoknya sholawat jalan terus, sedekah jalan terus. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Setiap habis sholat saya baca.
Nah, kira-kira jalan sebulan, datang lagi. Tat, udah sebulan nih, gitu. Udah sebulan. Akhirnya saya sambil ngeteh sama beliau tuh, ya, Ibu Sigit sambil ngeteh sama beliau, saya minta beliau ngangkat tangan. Yuk doa yuk, seperti hari ini nih. Seperti hari ini. Yuk doa yuk, gitu. Doa ada tuh. Begini bunyi doanya. Ini masih zaman Pak Tito ya, belum zaman Pak Sigit. Masih zaman Pak Tito waktu itu. Ya Allah, nih orang pengen ketemu jenderal. Begitu saya bilang sama dia nih. Ya, nih orang pengen ketemu sama jenderal. Hari ini saya bawa dia ketemu sama engkau ya Allah. Engkau aja deh yang aturin. Nggak perlu jenderal-jenderalan. Ya Allah, ini kurang lebih nih doanya nih. Bener begini nih doanya. Ya Allah, bikin Pak Tito Kapolri datang ke orang ini. Lalu meminta orang ini jadi Kapolsek mana kek. Gak usah pakai sekolah dah. Gitu. Itu saya lagi doa begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini orang ketawa aja. Apa kata dia? Nggak mungkin banget doanya. Kebayang gak sih bu? Orang ini gitu loh. Tiba-tiba saya doain. Udahlah kalau emang pengen ketemu jenderal-jenderal. Udah kita minta aja sama Allah. Jenderal yang paling jenderal di Indonesia. Ya, yakni Pak Kapolri. Saat itu Pak Tito. Udah kita minta aja Pak Tito yang datang ke situ. Lalu Pak Tito yang memohon kepada situ. Mau ya jadi Kapolsek gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di kantong saya ini, di kantong saya testimoni ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, beneran. Ada yang udah kalah jadi wakil gubernur, tapi kemudian jadi menteri. Udah saya bilang jangan bergantung sama pemilih. Kalau bergantung sama pemilih mah kayak begitu, bisa nggak kepilih. Tapi coba bergantung sama Allah, maka apa yang terjadi? Jadi menteri loh. Subhanallah. Ya maaf cakep bu, wakil gubernur sama menteri tinggian mana? Ya kan? Tinggian gubernur. Nah ini orang tibang jadi Kapolsek doang. Ngarapin ketemu jenderal. Aduh susah, demi Allah dah. Bener. Judulnya siapa kita? Maaf nih para jenderal, ibu-ibu jenderal, maafin saya. Tapi umumnya ya kecuali Pak Kapolri dah, bayar punya dia. Sama jenderal-jenderal kita emang asik insya Allah. Tapi logika umum siapa kita? Tapi kalau kita ke Allah kan emang siapa dia? Gitu loh. Dia mah nganggap banget sama kita, justru malah kita dinanti-nanti sama dia. Sini, kan begitu kan? Sini, datang, ud'uni. Ayo, mana permintaan kamu? Sini, mau apa? Mau anak kuliah? Mau anak nikah? Mau kamu jadi nenek? Alias anak sudah, kita udah punya mantu, tapi dia udah berapa tahun belum punya anak. Ayo sini, minta. Nah ketika saya berdoa ya Allah Pak Tito aja deh yang datang ke orang ini. Terus Pak Tito yang minta mau ya jadi Kapolsek, ketawa dia. Hahaha. Kagak mungkin banget. Nggak mungkin benar begitu ibu-ibu. Nah nggak mungkin dah katanya. Tapi saya bilang dengerin. Innama amruhu. Ayo ibu-ibu ikutin ya. Ibu-ibu ikutin, nggak usah di unmute, ikutin aja. Sambil saya liatin mana yang mangap, mana yang enggak. Ini saya liatin nih wajahnya nih ya. Innama amruhu. Yuk, 1, 2, 3. Idza arada syai'an. Ayo. Ayyakula lahu. Kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Masya Allah di sini ada Ibu Fadil, Ibu Kapolda Metro. Salam Bapak Bu.
Kayaknya di sini kok banyak ibu-ibu Kapolda nih se-Indonesia. Salam hormat, saya belum kenal satu demi satunya. Mudah-mudahan kapan nanti pandemi selesai saya bisa keliling ya Bu. Keliling Polda demi Polda, Polres demi Polres, amin. Nah saya bilang sama beliau nih, Effendi namanya. Dengerin ya, kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Pokoknya tugas kita adalah doa, doa, doa. Jadi orang baik aja habis itu. Jangan kita lagi diawasin Allah nih, lagi pengen dikasih sama Allah, lagi pengen diaturin sama Allah. Kita bikin salah, ya nggak jadilah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih perjalanan dari awal namu ke saya itu cuma sebulan setengah. Terjadilah peristiwa ajaib. Terjadilah peristiwa ajaib. Ada satu terduga teroris di Cikokol, Tangerang. Pagi hari di waktu subuh, habis subuh, anak muda megang pisau, lalu ngebabet ya 4-5 polisi, sampai tumbang tuh polisi, ditusuk. Ya Allah. Jadi ada peristiwa nih, habis doa tuh beliau sedekah, sholawat, kemudian baca kulillahumma malikal mulk, Ali Imran 2627. Sebulan setengah kurang lebihnya atau 2 bulan, ada seorang anak muda terduga teroris megang pisau, habis subuh nusuk 5 polisi yang jaga di perempatan Cikokol, Tangerang, Banten. Roboh 4-5 polisi, roboh masuk rumah sakit. Ibu-ibu tahu siapa yang nengokin? Pak Tito. Kan kita doa kemarin tuh, ini orang pengen ketemu jenderal aja, pengen ketemu jenderal. Udahlah, kita doa aja supaya Pak Tito yang datang. Bener lu kejadian, Pak Tito datang tuh, nengokin. Dan kemudian beliau nih Pak Effendi namanya ya, dikasih hadiah loh. Apa hadiahnya? Hadiah kehormatan menjadi Kapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Coba itu. Pok, subhanallah. Dengan tangan diperban, udah keluar dari rumah sakit ke rumah saya. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Tito datang, lalu nanya sama saya, mau ya jadi Kapolsek Kalideres. Ya Allah, Jakarta Barat loh itu. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Terus saya tanya sama dia, ayo sekarang mau jadi Kapolres nggak? Gitu. Apa katanya? Ampun Tat, jadi Kapolsek aja 6 tusukan katanya. Lihat Bu, lihat ibu-ibu. Orang ini tidak ada satu jenderal pun yang ditemui. Tidak ada. Tidak ada cerita sekolah, tidak ada. Tidak ada cerita main ke anggota dewan, tidak ada. Tidak ada main ke sahabat-sahabatnya jenderal mana, tidak ada. Orang ini hanya memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Dan akhirnya Allah datang. Yuk kita baca ayat kursi yuk. Bareng-bareng. Kita baca ayat kursi bareng-bareng. Bagaimana Allah mengatur jagat rayanya ini. Bagaimana tidak ada satupun pertolongan yang bisa kemudian turun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah juga
ya, berapa belas tahun yang lalu, malah lama sekali lah, 2004 kalau nggak salah. Lupa saya. Saya pernah ceramah di Polres Malang. Di Polres Malang. Kemudian saya tanya nih 400 polisi yang hadir bersama istri dan suaminya. Ayo, siapa yang mau sekolah? Siapa yang pengen jadi AKBP? Siapa yang pengen jadi kombes? Siapa yang udah kombes nanti pengen jadi jenderal? Siapa yang pengen nikah? Siapa yang pengen punya anak keturunan? Siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah Al-Haram? Siapa yang pengen ke Tanah Suci? Nah, kemudian saya ceramahlah, saya perkenalkan tentang siapa Allah. Gitu kan, seperti yang tadi saya ceramah. Kemudian saya mengajak semuanya bersedekah. Yuk kita beli apa yang kita pengenin dengan sedekah. Yuk kita beli apa yang kita pengenin dengan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dang begitu. Kemudian selesai acara, selesai ceramah, saya menggelar sorban, menggelar sejadah. Terus saya bilang sama Pak Kapolresnya, waktu itu Kapolresnya rada Arab ya, orang Arab, Abdurrahman apa kalau tidak salah Pak Abdurrahman, saya nggak tahu masih ada apa nggak beliau dan udah di mana beliau. Waktu itu Kapolresnya beliau. Saya bilang, Pak Abdurrahman, tugas saya adalah ngajar sedekah, ngajar doa, dan ngajak sedekah dan ngajak berdoa. Sedekahnya silakan dibagi kepada siapa yang membutuhkan di Malang ini. Ibu-ibu tahu, ada 2 polisi yang datang ke depan ngosongin dompet dan kantongnya, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak mungkin menurut hitungan manusia. Apa doanya? Ya Allah, saya pengen pergi haji tahun ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dang! Sedekah. Lihat kalimatnya. Ya Allah, saya pengen pergi haji tahun ini juga. Oke lah, kalau dia bilang, ya Allah saya pengen pergi haji dong. Masih oke ya kan? Bisa tahun depan, bisa 2-3 tahun, bisa 5 tahun. Tapi doanya ini sempit, set gitu. Pengen tahun ini juga. Dan bukan dia sendiri, tapi berdua. Dua-duanya nggak ada yang tahu kalau nggak saling tahu kalau dua ini doanya sama. Ternyata beberapa waktu berjalan, datanglah Imam Sudes, imam besar Masjidil Haram, ke Indonesia. Tidak ada jadwal ke Malang, Jawa Timur. Tiba-tiba dia ngomong, saya pengen ke Malang. Ributlah kemudian panitia, ngontak ya Surabaya, Poltabes apa-apa itu Surabaya, kemudian kontak Malang. Lalu kemudian Malang menunjuk 2 polisi untuk menjemput dan mengawal Imam Sudes sampai kemudian mengantarkannya lagi ke bandara. Dan saudara tahu siapa yang dipilih oleh para polisi dengan izin Allah, para pimpinan dengan izin Allah? Dia, 2 polisi yang bersedekah, berselawat dan berdoa kepada Allah agar bisa pergi haji tahun ini juga. Begitu sampai Bandara Juanda, hari terakhir Imam Sudes kembali ke Jakarta, Imam Sudes nanya lewat penerjemahnya, tolong tanya kepada 2 askar, 2 polisi, mau nggak pergi haji? Kalau mau, saya uruskan tahun ini berangkat. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Itu begitu dikasih tahu, aspal jadi sejadah, Bu. Aspal jadi sejadah. Begitu dikasih tahu langsung nangis, helm dibuka, sujud langsung di bandara itu, di aspalnya bandara. Dan cerita ini sampailah kepada saya. Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Polisi-polisi yang belum pada punya rumah, wah udah banyak testimoni masuk ke saya. Mau punya rumah nggak? Mau. Bukan punya developer loh. Rumah tuh bukan punya BRI loh. Polisi kok suratnya digade di BRI. Ngutang mulu ngutang, jangan ngutang lah.
Ada sholat malam, ada sholat duha, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah. Mintalah sama Allah. Banyak sekali ibu-ibu Kapolda yang hari ini hadir, ibu-ibu para pejabat di Bayangkari yang hari ini hadir, yang suaminya dikasih sama Allah amanah, insya Allah mudah-mudahan pada selamat, pada lempeng, pada lurus, tapi juga dijamin rizkinya oleh Allah. Banyak polisi-polisi yang kemudian merasakan betapa besarnya kuasa Allah. Cuman minta 6 bulan berturut-turut, setahun berturut-turut. Bukan cuman punya rumah, tapi punya perumahan. Kalau cuman punya rumah mah biasa. Kemarin saya ada yang ketemu kok di RSPAD kemarin. Waktu saya vaksin, ketemu salah satu istri polisi. Dia cerita, Ustadz, saya punya warung, saya punya kafe, dan saya punya properti kecil-kecilan, klaster. Satu rumah ya 20-30 unit. Wah, saya bilang itu mah bukan kecil-kecilan. 20-30 unit mah gede itu. Iya Pak Ustadz, doain. Ada 2-3 klaster kita bangun. Allahu Akbar. Terus saya tanya sama dia, apa itu rahasianya? Ceramahnya Ustadz. Gitu katanya. Apa itu ceramah saya? Ya apa-apa minta sama Allah. Kenapa orang gak punya rumah? Gak minta sama Allah. Orang yang minta rumah dibagi, minta perumahan dibagi. Minta yang mana coba? Kita perumahan enggak, rumah juga enggak. Yang kita pikirin apa? DP, angsuran. Ke koperasi, minjem, BRI, minjem. Wah, rusak otak kita. Rusak. Banyak teman-teman polisi muda yang saya bilang, kamu mau motor, kamu mau mobil, udah. Allah punya itu semua. Minta sama Allah. Bilang sama Allah, saya nggak pengen jalan-jalan yang menjadikan saya jauh sama Allah. Minta sama Allah. Waduh, banyak banget teman-teman polisi muda, banyak banget. Contoh kemarin saya ke kantor, apa itu ya? Yang radar itu loh, apa sih namanya tuh, lupa saya. Itu ada satu polisi muda cerita. Saya tuh doa, Ustadz pengen pindah ke Jakarta. Pengen ngerasain itu. Dari daerah saya Pak Ustadz, dinyebutlah nama satu daerah. Sesungguhnya daerah yang dia sebut bagus banget. Wisatanya keren. Tapi ya dia pengen ngadu nasib. Pengen yang lebih naik gitu loh. Terus dia bilang, saya punya duit Pak Ustadz 10 juta 10 jutanya. Saya dengerin Pak Ustadz. Bismillah Pak Ustadz. Saya sedekah Pak Ustadz. Gak tahu gimana Pak Ustadz, saya ada di sini. Dan begitu sampai di sini Pak Ustadz, saya jadi punya kontrakan kata dia. Saya jadi punya mobil. Enggak Pak Ustadz, saya enggak nginjek orang. Enggak ngerusuhin orang. Pokoknya saya minta mau yang halal. Enggak tahu lah Pak Ustadz. Pokoknya tuh ada aja di antaranya mertua kata dia. Mertuanya enggak gimana-gimana, ngebelah rumah, terus dibagi ke istrinya. Lah sama dia diputer duitnya. Itulah jadi kontrakan, jadi kemudian mobil. Allahu Akbar. Pindah ke Jakarta dapet, jabatannya naik, pangkatnya naik. Kemudian Allah kasih bonus yang lain-lain. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan di periode pertama kalinya nih saya berbicara di depan ibu-ibu Bayangkari seluruh Indonesia. Nanti boleh nih Ramadan ya, kita ngaji-ngaji lagi habis taraweh gitu ya, 8:30 sambil kita tadarusan dikit. Nah, amin ya. Nanti sama Wirda juga ya, mudah-mudahan Wirda, barangkali ada yang kenal Wirda, putri saya. Beliau dari umur 4 SD sudah hafal Quran. Dan saya percaya banget dengan Quran itu anak bakal kejaga. Alhamdulillah Wirda sampai hari ini dengan izin Allah nyenengin, menjadi qurrata ayun, berikut adik-adiknya. Dan Wirda dengan Qurannya Masya Allah tuh dapat beasiswa di Amerika gitu. SMA loh, beasiswa di SMA di Amerika, di New York, kemudian pindah ke Washington. Terus dengan Quran dia terusin lagi, sekarang kuliahnya di Inggris, tapi lagi ada di tanah air Indonesia. Nanti kapan-kapan bulan suci Ramadan saya akan bilang ke Pak Istiono, Pak Kakor, saya lewat beliau ini hari ini ada di sini. Pak Is, nanti anak-anaknya Bayangkari sama Wirda ngaji gitu kan. Ibu-ibu punya anak kan tuh ya. Nanti ngaji sama Wirda, siapa tahu kita bisa besanan. Amin. Insya Allah saya mau tuh punya mantu polisi. Keren kali ya. Insya Allah.
Baik, kita berdoa dulu sebelum tutup, sebelum nanti barangkali ada yang mau bertanya atau apa, kita berdoa. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, suami, istri dikasih kesehatan, orang-orang tua, mertua, anak turunan kasih kesehatan. Semua yang membersamai para polisi juga diberi kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia diberi kesehatan. Panjang umur, masuk Ramadan dan penuh dengan sukacita, kegembiraan, ketenangan, keriangan, keberlimpahan rizki sehingga bisa berbagi kepada sesama insya Allah. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ibu silakan angkat tangan berdoa. Silakan angkat tangan berdoa semuanya. Silakan berdoa masing-masing, terserah doanya apa, untuk hajat dan impiannya masing-masing, kesulitan dan masalah masing-masing, saya aminkan dari sini. Silakan. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Ibu Sigit, Ibu Winnie, semua pimpinan-pimpinan lagi pada berdoa bersama seluruh anggota Bayangkari, ibu-ibu Kapolda. Kabulin doanya ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin. Kabulin doanya ya Allah. Beliau-beliau lagi berdoa kepadamu yang maha mendengar. Amin. 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 Jangan lupa doain orang tua, mertua, doain kawan-kawan se-Indonesia, doain Indonesianya juga. Amin. Doain dunia. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Qabul, qabul, qabul. Ikutin saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qabul insyaallah. Qabul insyaallah. Nah, nanti habis selesai acara silakan bersedekah ke kanan kiri. Ya, silakan bersedekah ke kanan kiri, depan belakang, ada anak yatim, ada fakir miskin, atau ke orang tua, ya boleh, ke mertua, atau cari saudara siapa yang susah. Ibu semua, bapak yang mendengarkan rekaman ini, tayangan ini, live ini, silakan habis nanti selesai acara, habis Jumat atau habis asar tuh bagus. Habis asar menjelang maghrib bagus banget. Keluar dah, cari tuh orang-orang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang duafa. Bismillah, kita susah tapi pasti ada yang lebih susah lagi insyaallah. Nah, mudah-mudahan nanti tambah sempurna. Kapan-kapan nanti saya mau rapat duduk sama Ketua Umum Bayangkari, saya pengen banget punya anak yatim seluruh Indonesia. Saya pengen banget kita punya anak yatim di seluruh polsek di seluruh Indonesia. Tapi kita koordinir gitu. Nah, anak yatimnya ini bukan anak yatim biasa, tapi anak yatim yang kita kemudian kader menjadi para hafiz-hafizoh. Sampai nanti dia sekolah di Mesir, sekolah di Jordan, sekolah di Turki gitu. Bayangan saya tuh nanti kita cari gitu ya, di mana polsek ada anak yatim, kita mulai dari 1 dulu setiap polsek, terus kita pada sumbang-sumbang sendiri aja.
Tapi terpadu nih gitu, ada datanya, ada perkembangan laporan berapa ayat yang dihafal tiap harinya, biar kita senang gitu jadi donaturnya gitu. Nah, insya Allah dah. Nah, harapan saya apa? Nanti besok dia menjadi polisi. Si yatim ini nih, jadi kita kader jadi polisi di kemudian hari.